Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, lumayan ya pada semangat ya di jam 9 ini. Sebelumnya ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, pertama-tama kita berdoa dulu dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, sebelum masuk pelajaran, Bapak presentasi terlebih dahulu ya. Yang tidak berangkat siapa nih? Salma, kenapa Salma? Sakit. Oh sakit. Ada lagi nggak? Niswa pun. Niswa kenapa? Bolos, Pak. Oh iya, Niswa ini sering bolos ya. Udah 3 kali nih. Kalau tolong ingetin kan sesuatu ya, kalau udah 5 kali nanti di blacklist dari sekolahan. Udah bolos. Iya, Pak, nanti saya sampaikan ke sana. Iya. Oke, bentar ya. Sebelumnya bisa aku disebut dulu ya, itu ketawa-ketawa Mbak Ayu. Oke. Ada yang tahu nggak pertemuan kemarin kita bahas tentang apa? Dan masalah sosial, Pak. Tentang permasalahan masalah sosial. Nah, setelah pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang masalah sosial, maka pertemuan hari ini kita membahas tentang bentuk-bentuk masalah sosial. Tujuan kita mempelajari bentuk-bentuk masalah sosial agar kita lebih peka terhadap masalah-masalah bentuk-bentuk masalah sosial yang ada di sekitar kita, dan kita bisa mencari solusinya sebagai agent of change gitu. Lalu sebelumnya apakah ada yang tahu tentang bentuk-bentuk masalah sosial? Nanti ada rewardnya ya. Saya, Pak. Ya silakan Isma. Ada pengangguran. Ya lalu? Kemiskinan. Ya udah cukup 2. Oh, udah 2 saja, Ya Pak. jangan salah ya. Ya ada yang lainnya, apakah ada yang tahu? Ya silakan Mbak Adel. Ada kriminalitas, Pak. Ya ada kriminalitas juga. Udah. Terus kesenjangan sosial. Oh iya. Nah itu salah satu bentuk-bentuk masalah sosial yang ada di sekitar kita. Oke, bisa lihat di PPT ya. Nah, yang bisa nebak nanti akan Bapak kasih hadiah. Permungkinan dulu, Pak. Siapa? Chris Henry Tujuh. Saya, Pak, Rika. Siapa? Erika. Rika, Pak. Oh Rika. Ya Rika. Itu gambar apa ya? Gambar pemukiman kumuh, Pak. Pemukiman kumuh. Iya sih. kemiskinan. Tapi apa? Kemiskinan, Pak. Nah, kemiskinan. Bentar. Sebetulnya mana ya nama? Ya, saya memahami. Pak mau tanya itu bapak-bapaknya namanya siapa, Pak? Oh itu bapak-bapaknya. Kalau tahu ya bisa ditanyakan. Itu, Pak, spidolnya, Pak. Spidolnya di mana? Iya. Masya Allah. Iya. Apa tadi Mbak Rika? Kemiskinan. Iya, kemiskinan, Pak. Kemiskinan. Oke, bisa dibaca ya. Ada yang tahu apa itu kemiskinan? Ayo nanti yang dapat Saya, Bapak. Pak. Ya, kok di atas nih? Karena saya juga kemiskinan, Iya. atau mengenai kemiskinan di rumah. Kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan taraf atau standar kehidupan pada umumnya. Ya, jadi kemiskinan itu seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemiskinan juga ada beberapa jenis. Apakah ada yang tahu? Dibagikan 3 kelompok kemiskinan. Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya silakan karena Kemiskinan yang pertama itu ada kemiskinan absolut, terus kemiskinan relatif, sama kemiskinan kultural. nah apa itu kemiskinan absolut? Apakah ada yang tahu? Saya, Pak. Ya silakan Anggi. Kemiskinan absolut merupakan tahap di mana individu sulit atau bahkan tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sekaligus mendasar agar dapat menyambung hidup. Ya jadi untuk kemiskinan absolut itu seseorang itu benar-benar miskin dan tidak dapat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari gitu ya. Lalu yang kedua itu ada kemiskinan relatif. Apakah ada yang tahu kemiskinan relatif?
Jadi kemiskinan relatif itu apa Mbak Victor? Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang melanda seseorang namun masih mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, jadi kemiskinan relatif itu seseorang yang miskin tapi masih mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada kemiskinan apa? Kultural. Ya, apa Mbak Nurul? Itu kalau bentuk kemiskinan yang terjadi akibat adanya sikap dan budaya masyarakat yang cenderung santai dan tidak memiliki motivasi untuk memperbaiki taraf hidupnya menjadi lebih baik. Ya, jadi kemiskinan itu seperti orang yang malas-malasan, tidak mau bekerja, jadi hidupnya itu kayak stuck di itu aja, nggak naik-naik begitu ya. Jadi kalian itu benar-benar harus berusaha agar tidak menjadi kemiskinan, menjadi di golongan kemiskinan kultural gitu ya. Iya, Oke, Pak. kita bisa next. Nah, ini apa nih? Demo. Demo kurang tepat, ada yang tahu? PHK, Pak. PHK ya, itu udah banyak PHK PHK. kerja. Ya, tapi mesti kurang tepat ya, apakah ada yang Pengangguran, Pak. Pengangguran. ya, kok bahas Saya siapa? belajar, Tapi Pak Rika. sangat pintar sekali ya. PHK. Oh, bukan. Oh, maaf. Apa pengangguran? Ya, ada yang tahu apa itu pengangguran? Nggak kerja. Oh, betul sekali, itu jawaban simpelnya itu nggak kerja, tapi ada jawaban yang lebih lebih jelas itu apa? Apakah ada yang tahu? Ya silakan Karin. Pengangguran itu sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang, dan pengangguran juga tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, Pak. Oke, jadi pengangguran itu seperti kalian malas-malasan. Ya, jangan malas-malasan ya, ini kamu malas-malasan. Nah, jadi golongan pengangguran. Saya saya. Ya saya percaya. Lalu pengangguran juga ada golongannya. Apakah ada yang pernah? Ada yang pernah? Ada yang merasakan? Enggak. Maksudnya ada yang tahu golongan-golongan di pengangguran? Semoga kalian tidak termasuk golongan itu ya. Amin. Amin. Amin, Bapak. Amin. Ayo siapa dia mau jawab nanti Bapak kasih ya dia. Lalu Bapak di sini tulis poin. Jadi kalau kalian menjawab dapat 1 poin. Nah nanti poinnya itu bisa kalian tambahkan di nilai UAS kalian. Ya, Pak. Ya silakan Victor. Pengangguran jenisnya ada 4, Pak, yaitu yang pertama pengangguran terbuka, pengangguran siklikal, pengangguran musiman, dan setengah pengangguran. Ya. Lalu terima kasih ya Victor. Lalu yang pertama itu ada pengangguran terbuka. Lalu kedua pengangguran siklikal dan ketiga pengangguran musiman. Dan yang terakhir itu pengangguran setengah pengangguran. Ada yang tahu pengangguran terbuka siapa? Ayo pengangguran terbuka siapa Saya, nih? Pak. Ya. Pengangguran terbuka itu pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan, Pak, karena belum mendapatkan atau emang nggak mau bekerja gitu. Ya, jadi pengangguran terbuka itu pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Lalu untuk pengangguran siklikal ada yang tahu? Ya, silakan Karin. Pengangguran siklikal itu kondisi yang terjadi karena perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Contohnya mundurnya perekonomian akan mengakibatkan daya beli masyarakat yang juga menurun, Pak. Ya, jadi pengangguran siklikal itu kayak PHK gitu. Jadi ada perusahaan yang memphk karyawannya sehingga kalian itu tidak bekerja gitu ya, sebab itu ya. Iya, Pak. Oke. Lalu ada pengangguran musiman apa Mbak Amel? Ya, jadi pengangguran musiman itu benar kata Mbak Amel kayak kita ada musim-musim gitu. Sehingga karena musiman itu kita kadang di bulan ini kita mesti bekerja dan di bulan depan itu nggak bekerja karena minggu musim gitu. Oh iya, Pak. Ya. Lalu yang terakhir ada setengah pengangguran. Ada yang tahu setengah pengangguran itu apa? Freelancer, Pak. Apa? Freelancer. 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 Ya. Jadi betul setengah pekerjaan itu kayak kita kerja tapi ada shiftnya di siang gitu. Jadi di paginya itu kita nggak kerja tapi siang kita masuk kerja. Jadi itu kayak setengah hari kerja gitu. Itu namanya setengah pengangguran. Jadi penganggurannya itu di pagi hari tapi di siang harinya itu kalian kerja gitu. Oke, kita next ya, Bapak dan tidak pintar.
Nah, ini siapa nih Mas? Gitu, Pak. Pak saudara saya di sana kenapa Pak? Ya ini kira-kira kenapa ya anak-anak ya? Kriminalitas Kejahatan Pak, karena melakukan kamu. Ya, kejahatan atau kriminalitas. Ada yang tahu kriminalitas itu apa? Ya, silakan Mbak Eka. Kriminalitas adalah perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum pidana. Ya, jadi kriminalitas itu perilaku yang tidak benar, yang bertentangan dengan norma-norma sosial. Apakah ada yang mau tanya tentang kriminalitas? Belum Pak. Dan kriminalitas juga mempunyai dampak ya. Ada yang tahu dampak tindakan kriminalitas itu seperti apa? Korban jiwa. Iya, Merugikan orang lain Pak. iya, apalagi? Merugikan negara. Ya, betul sekali, mantap sekali, pintar-pintar ya. Karena sudah benar kita lanjut untuk slide selanjutnya. Nah, apa nih? Kesenjangan Pak. Oh ya, betul sekali, siapa? Ada. Iya, ada, Masya Allah. Pasti udah belajar ya? Iya. Ini ada kesenjangan sosial. Nah, di depannya itu kayak rumah-rumah miskin, kayak rumah-rumahnya pemalas, yang punya kerja apa, Bunda? Oh yang Nah, iya, karena ya di belakangnya itu rumah-rumah kayak itu terjadi kesenjangan sosial. Ada yang tahu? Ya, silakan Ratna. kesenjangan sosial merupakan perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Oke, betul sekali ya. Apakah ada yang mau menambahkan? Ya, jadi kesenjangan sosial itu merupakan perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Jadi kelompok yang pertama itu kelompok yang miskin, terus kelompok yang kedua itu kelompok yang perekonomian agak tinggi gitu ya. Oke, untuk selanjutnya, nah siapa nih? Kenapa remaja? Tawuran Pak. Ya, itu jawabannya itu tawuran termasuk kenakalan remaja. Apa itu kenakalan remaja? Apakah ada yang tahu kenakalan remaja itu apa? Betulnya pelanggaran remaja Pak. Oleh remaja. Iya, betul. Kenakalan Yang dilakukan oleh remaja. kenakalan yang dilakukan oleh remaja. Dan ini biasanya dikenakan sanksi pidana bagi yang melanggar larang. Paham ya? Oke. Nah, ini apa nih? Dukun. Dukun. Aliran sesat. Santet, Pak. Ya betul, Mbak Ratna. Aliran sesat. Ada yang tahu aliran sesat itu apa? Semoga di sini tidak termasuk aliran sesat ya. Jadi untuk aliran sesat itu aliran yang tidak di jalan yang benar. Kayaknya kayak apa Mbak Amel? Aliran sesat itu? Kerajaan. Oh iya, kayak mencegah kerajaan ubur-ubur. Dan itu aliran sesat. Iya, satanis. Kambing itu, Pak. Iya, sudah empire juga sesat. Kayak bertentangan dengan keyakinan kita itu. Oke, bentar ya. Slide. Iya, betul, bentar. Nah, apakah ada yang mau bertanya tentang tadi? Belum aja Pak. Belum, Oke, Pak. belum ada, kita semua ya. Oke, kalian bisa menyiapkan HP kalian ya. Sudah Pak. Semuanya yang punya kuota bisa dibantu temannya yang tidak punya kuota. Bapak ada yang membantu. Kalian bisa buka di Mentimeter ya. Apakah sudah? Bentar Pak. Kodenya berapa Pak? Ya, jadi kodenya itu ada 5266 3951. 526. Ya. Jadi kalau tidak login nanti Bapak kasih hukuman ya. 526. Pak, sinyalnya jelek Pak. Bisa dibantu teman yang sebelahnya ya. 5266 3951. Apakah sudah masuk semua? Ya Pak. Bisa langsung dijawab ya anak-anak ya. Sebelum Bapak. Iya, silakan, masih ditunggu. Di sini ada pertanyaan. Sebutkan betul-betul masalah sosial di sekitar lingkungan Anda. Kira-kira apa ya? Ya, udah ada yang mengisi. Itu ada kesenjangan sosial,
penculikan, kemiskinan, KDRT, kriminalitas, semuanya itu sudah benar. Apakah ada yang belum login? Saya Pak, Ya, kenapa? masih nolak Pak. Oh ya, bisa dibantu ya temennya, tolong temennya bisa bantu ya. Jadi untuk masalah sosial yang ada di sekitar kalian itu ada sejarah sosial, penculikan, kemiskinan, KDRT juga, kriminalitas dan kenakalan remaja begitu ya. Ya, ada tawuran, perang Buddha. Udah, ini udah semua kan? Kita langsung slide selanjutnya. Salah satunya gimana ya? Bentar. Wah, habis, Masya Allah. Ada dua, tapi ini kesalahan teknis. Bentar ya, ini kata Bapak lagi. Emang jaringan sekolah sini susah ya? Makanya kalian harus demo sama sekolah ini. Biar dia sih. Bentar ya. Tolong notif WA-nya dibisukan dulu ya. Yang notifnya masih berdering. Nah, ini yang satunya. Berdasarkan Jabayan Saji termasuk dalam bentuk masalah sosial pada bidang apa nih? Bisa jawab ya, anak-anak. Itu gambar kayak Pak Pol. Di sini ada yang pasarnya polisi gimana atau apa? Ini ada gambar Pak Pol, di sini kayak ada tersangka baju orange, kayak bajunya Shopee. Konversi. Iya, kriminalitas siapa nih? Ayo siapa? Nanti mendapatkan Saya Pak ini. pahala. Oh aku juga. Penculikan apa nih? Jaimin, Apa ya jawab? amanah. Yang lainnya ada lagi nggak? Apa sinyalnya susah ya karena internet di sekolah ini mah? Iya Pak, iya Pak. Bisa Pak. Oke, jadi gambar tersebut itu merupakan gambar kriminalitas karena ada polisi dan ada tersangka, gitu ya. Oke. Oke, sebelumnya Bapak akan membagi 3 kelompok. Mungkin ini langsung berhitung aja ya? Berhitung aja mungkin ya biar Gini enak. aja Pak. Oh gini aja ya udah. Saya mah nggak paksa gitu. Oke, jadi saya akan bagi lengkapnya di dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah waktunya itu sekitar 5 menit buat kalian berdiskusi. Apakah ada kesulitan? Tidak Pak. Tolong yang itu ya, maksudnya yang interaktif itu. Biar nanti aku pakai nama itu ya Bapak Peter ya. Saya kerjain Pak itu. Ya bisa dapat ya. Ya apa ini itu gambar tahu apa bisa kayak apa? Iya betul tahunan. Ya jadi kalian tuh bisa open book ya kalau kalian ya bisa karena kita menggunakan teknologi sosial media Microsoft jadi kan bisa open book di HP ya. Kenapa? Oh nomor 2 itu mengidentifikasi dan meneliti salah satu bentuk masalah sosial yang ada di sekitar Anda dan solusinya apa itu. Di kelompok ini apa bahasanya? Kemiskinan. Ya ini beda soal ya. Ini soal 1, ini soal 2 gitu. Bisa dilihat ya teman anak ya. Ada kesulitan Mbak Rita? Rika, oh ya Rika. Gampang Pak. Gambarnya ini belum dirangkini Pak. Dan ini Nggak jelas. Nggak ada Pak. oh maaf ya soalnya agak belum.
Oke, karena waktu diskusi udah habis, ada yang presentasi mewakili satu kelompok siapa? Rika. Oh ya, silakan Rika. Baik, Pak. Baik, saya akan presentasikan hasil diskusi. Sebelumnya bisa perkenalkan dulu ya. Maaf ya Pak. Perkenalkan nama saya Pupa Rika, biasa dipanggil Rika. Sebelumnya saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 2. Nah, jadi di gambar yang pertama itu adalah gambar bentuk sosial pada bidang kenakalan remaja. Contohnya seperti tawuran, seperti gambar ini. Lalu yang nomor 2, mengidentifikasi dan menganalisis salah satu bentuk-bentuk masalah sosial dengan solusinya. Salah satu bentuk masalah sosial di sekitar saya yaitu kemiskinan. Berbagai solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dengan membuka lapangan kerja, mendukung usaha mikro, memberikan bantuan langsung, mengembangkan balai latihan kerja, akan tetapi sampai sekarang kemiskinan masih melanda di lingkungan saya, Pak. Ya, jadi untuk masalah sosial di sekitar kelompoknya Mbak Rika itu kemiskinan gitu ya. Iya, Pak. Nah, dari Mbak Rika itu solusinya tadi seperti apa? Sudah dengan membuka lapangan kerja, mendukung usaha mikro, Pak, sama memberikan bantuan langsung. Ya, nah itu solusinya dari Nana. Apakah ada yang mau bertanya untuk kelompoknya Mbak Rika? Pak, cukup Pak. Oke, silakan Mbak Rika, terima kasih. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, karena sudah mengerjakan tugas dengan baik ya, apakah ada yang mau menyimpulkan? Nanti Bapak kasih ribet. Ya nanti soalnya tadi ketinggalan di meja guru ya, jadi ya ke bawah ke sini lupa itu. Apakah ada yang mau menarik kesimpulan dari betul-betul masalah sosial itu apa aja dari tadi itu? Nanti Bapak kasih ya. Kalau sekarang ya semangat. Saya, Pak. Ya Mbak Rika. Jadi kesimpulannya adalah masalah sosial ada kemiskinan. Dan kemiskinan ada bentuk-bentuk kemiskinan yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural. Lalu yang kedua ada pengangguran. Di pengangguran ada jenis pengangguran seperti pengangguran terbuka, pengangguran siklikal, pengangguran musiman, sama pengangguran. Yang ketiga ada kriminalitas. Terus yang keempat ada kesenjangan sosial, kelima kenakalan remaja, ketujuh ada aliran sesat. Oke. Jadi untuk berkata Mbak Rika, yang pertama itu ada kemiskinan. Dan kemiskinan itu kondisi seorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kemiskinan terjadi terbagi menjadi 3 golongan, yaitu ada kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan kultural. Yang kedua itu ada pengangguran. Pengangguran itu ada golongan seorang yang belum mempunyai kerjaan atau tidak mau bekerja gitu. Nah, pengangguran juga terbagi menjadi 4, yaitu ada pengangguran terbuka, pengangguran siklikal, pengangguran musiman, dan setengah pengangguran. Yang ketiga itu kriminalitas. Jadi kriminalitas itu ada perilaku seorang masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Lalu ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan perbedaan antara jarak sosial ekonomi antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya gitu. Lalu ada kenakalan remaja. Jadi kenakalan remaja itu kenakalan yang dilakukan oleh remaja. Namanya juga kenakalan remaja, jadi yang dilakukan oleh remaja. Kalau kenakalan bapak-bapak berarti kenakalan yang dilakukan oleh bapak-bapak begitu ya. Lalu jatuhnya ada aliran sesat. Jadi aliran sesat itu aliran yang tidak di jalan yang benar. Seperti tadi Mbak Amel, ada temennya Mbak Amel yang menyembah apa? Buru-buru. Jangan buru-buru. Ya, itu salah satu aliran sesat ya, karena bertentangan dengan keyakinan dan sistem agamaan manapun gitu. Oke. Apakah ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Oke, pada benar-benar semua ya.
Lalu Bapak juga ada reward buat kalian. Ya, ini rewardnya. Bosen Pak, terima terus. Jadi Bapak kasih oleh-oleh buat di rumah kalian itu ada tugas membuat kelompok maksimal 6 orang. Lalu membuat video sosial drama tentang bentuk-bentuk masalah sosial. Ya ini typo ya, sosial ya ada di sekitar ada. Misal di sekitar kalian itu ada kemiskinan, dan kalian itu jadi orang miskin gitu. Atau jadi kayak aliran sesat, tadi kalian jadi orang yang beraliran sesat gitu. Apakah paham? Paham. Kalau sama boleh nggak Pak? Kalau sama boleh ya, kalau mungkin di kondisi kalian sama-sama ada kemiskinan gitu ya. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Oke, kalau sudah beri bisa dikumpulkan di Komting ya, Mas Komting bisa di link Google Drive. Jadi Baik Pak, baik. Oke, kalau sudah paham, perwakilan bisa memimpin doa. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin langsung saja untuk mengakhiri